Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita masih berada pada subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sekarang kita menuju ke pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Yang kedua, menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang ketiga, menyebutkan langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang keempat, menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Masih ingat anak-anakku? Kemarin di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang paragraf. Paragraf itu apa? Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu pokok pikiran. Wijayanto. Pokok pikiran disebut juga ide pokok atau gagasan pokok. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, sekarang coba kalian baca teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Setelah itu, nanti coba kalian cari ide pokok dari masing-masing paragraf. Setelah kalian menemukan ide pokok dari bacaan tumbuhan sumber kehidupan, sekarang tulis dalam kolom berikut. Setiap paragraf satu kolom. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Tumbuhan mempunyai berbagai macam jenis. Tumbuhan juga berkembang biak dengan 2 cara, secara vegetatif dan secara generatif. Kemarin di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang kita lanjutkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu ada 2, secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut tanpa campur tangan manusia. Contoh-contohnya adalah 1. Tunas. Artinya, tunas yang tumbuh dari pangkal tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah pisang bambu. Yang kedua adalah spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jamur, paku-pakuan. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung membentuk umbi. Contoh yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar, kentang. Yang keempat, umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Contohnya adalah
Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Yang kelima adalah akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma adalah kunyit, temulawak, jahe, alang-alang. Yang keenam adalah tunas adventif. Tunas adventif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek, kesemek, sukun. Yang terakhir adalah stolon atau geragih. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara stolon adalah semanggi, stroberi, rumput teke. Anak-anakku, ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Ada akar tinggal, ada umbi lapis, ada tunas adventif, ada spora, ada rizoma, ada stolon atau geragi, ada umbi batang, ada umbi lapis, ada umbi akar. Sedangkan ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas, yaitu pada bambu dan pada pohon pisang. Yang kedua adalah vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia atau dibuat oleh manusia. Contohnya yang pertama adalah mencangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan memiliki kambium. Sedangkan yang kedua adalah okulasi atau menempel. Okulasi dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Yang ketiga adalah stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dan tumbuhan dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Stek ini ada 3 jenis, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar. Stek batang dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan yang akan dikembangbiakkan. Contohnya adalah ketela pohon. Sedangkan stek daun yang akan disetek sebaiknya berwarna hijau segar dan cukup umur. Contohnya adalah cocor bebek. Kemudian adalah stek akar. Stek akar belum banyak dilakukan karena hanya tumbuhan tertentu yang dapat distek akarnya. Tumbuhan yang dapat distek akarnya yaitu tumbuhan cemara dan sukun. Yang keempat adalah merunduk. Tumbuhan yang berkembang biak dengan merunduk biasanya memiliki ranting yang rendah, panjang, dan mudah dibengkokkan ke tanah. Contohnya adalah apel, arbei, alamanda,
itu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk. Yang kelima adalah menyambung atau mengenten. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Contoh yang biasa disambung adalah tumbuhan kopi, mangga, dan durian. Tumbuhan tadi berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Tumbuhan itu mempunyai manfaat yang besar. Tumbuhan, benar sekali bahwa tumbuhan adalah sumber kehidupan. Tadi kita sudah membaca bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Kita sudah mendapatkan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, sekarang coba bagaimana cara kita untuk menarik kesimpulan dari sebuah paragraf. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah kalimat-kalimat dalam suatu paragraf pada teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama di antara kalimat-kalimat tersebut. Kemudian tentukan gagasan utamanya. Yang ketiga, tariklah kesimpulan dari gagasan utama paragraf-paragraf tersebut. Tumbuhan di negara kita ada berbagai macam jenisnya. Ada berbagai macam perkembangbiakannya. Di negara kita juga ada berbagai macam kebudayaan, suku bangsa, tapi disatukan dalam satu dasar negara, yaitu Pancasila. Kemarin kita sudah belajar tentang sila pertama dan sila kedua. Sekarang kita menuju ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Menurut kalian, apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga itu? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila antara lain: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa. Sudah paham? Penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang ketiga itu bisa diterapkan dalam beberapa contoh. Yang pertama, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku bangsa. Yang ketiga, cinta tanah air. Dan masih banyak lagi penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang ketiga yang lainnya. Ayo, coba sebutkan. Demikian yang dapat Ibu Yanti jelaskan untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.